wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan semoga apa yang kita lakukan selalu bernilai ibadah. Oke semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sama-sama tentang tata surya. Nah, pada materi tata surya ini ada 4 subbab. Ada sistem tata surya, ada bumi, bulan, dan juga gerhana. Marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau mendengar tata surya, apa nih yang ada di pikiran kita? Matahari, planet, bintang. Ya, itu benar. Nah, tata surya sendiri ini adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusatnya, planet-planet, komet, meteoroid, asteroid, dan semuanya yang mengelilingi matahari. Ya. Tata surya terbagi menjadi matahari, 4 planet bagian dalam, 4 planet bagian luar. Di sini juga ada sabuk, Kuiper, dan piringan tersebar. Awan Oort diperkirakan terletak sejauh 1000 kali dari lapisan yang terluar. Nah, kurang lebih ilustrasi tata surya kita seperti ini. Oke, pertama, mari kita mengenal pusat tata surya. Sudah sempat disinggung bahwa pusat tata surya kita adalah matahari. Nah, matahari ini adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat tata surya kita. Nah, peranan matahari ini sangat penting, bahkan jika tidak ada matahari, tidak ada panas matahari, maka kelangsungan hidup makhluk di muka bumi ini akan terganggu. Nah, untuk bentuknya matahari ini nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas yang bercampur dengan medan magnet. Diameternya itu sekitar 1.392.684 km. Nah, itu sangat jauh sekali dan masanya ini 330.000 kali massa bumi. Berat sekali. Bahkan massa matahari ini mewakili sekitar 99,86% massa total tata surya. Di sebagian besar massa tata surya ada di matahari. Selanjutnya nih lapisan matahari ada 4. Ada inti matahari, ada lapisan fotosfer, ada lapisan kromosfer, dan ada lapisan korona. Nah, pertama lapisan inti. Nah, bagian ini. Lapisan inti ini panasnya mencapai 1,5 dikali 10 pangkat 7 derajat Celcius dan itu sangat-sangat panas. Nah, energi meradiasi sampai dari sini sampai ke ujung luar angkasa. Nah, energi radiasinya dimuncul dari sini. Kemudian lapisan kedua adalah lapisan fotosfer atau lapisan cahaya. Nah, cahaya yang sering kita amati dari bumi itu berasal dari lapisan fotosfer. Lapisan fotosfer ini suhunya sekitar 6000 Kelvin. Ya. Dan untuk tebalnya itu sekitar 300 sampai 350 km. Nah, jauh sekali. Selanjutnya ada lapisan kromosfer yang ini. Lapisan kromosfer ini panasnya mencapai 4500 Kelvin dan jaraknya itu sekitar 2000 km. Terakhir, lapisan korona. Nah, lapisan korona ini bukan korona pandemi, tapi ini adalah salah satu nama lapisan matahari yang berupa lidah-lidah api, berwarna keabu-abuan dan suhunya mencapai 1 juta Kelvin. Panas sekali ya teman-teman. Nah, setelah tadi pusat tata surya, sekarang kita mengenal anggota dari tata surya itu sendiri. Ada apa aja? Ada planet. Ya, planet ini adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya, tapi hanya bisa memantulkan cahaya dari bintang. Seperti bumi tidak bisa menghasilkan cahaya tapi memantulkan cahaya dari bintang atau dari matahari ya. Kemudian planet terbagi dua, ada planet bagian dalam, ada planet bagian luar. Planet bagian dalam ini ada 4 nih, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian nanti dibatasi oleh sabuk asteroid. Nah,
Setelah sabuk asteroid, barulah planet-planet bagian luar. Ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Itu anggota tata surya yang pertama adalah planet. Kemudian anggota tata surya yang lain ada satelit. Nah, satelit ini adalah benda langit yang mengorbit pada planet dan memiliki revolusi sendiri. Ya. Satelit ini terbagi dua, ada satelit alam dan satelit buatan. Kita ambil contoh di bumi. Satelit alam dari bumi itu adalah bulan. Ya. Bulan itu mengorbit pada bumi. Kemudian contoh satelit buatannya adalah satelit Palapa. Nah, Palapa itu mengorbit pada bumi juga. Selanjutnya ada komet. Nah, komet ini adalah bintang berekor disebutnya. Bintang berekor yang mengorbit kepada matahari yang orbitnya bentuknya lonjong. Nah, oleh karena disebut bintang berekor tadi, nah, ekornya ini menjauhi matahari. Jadi orbitnya lonjong dan ekornya itu menjauhi matahari. Selanjutnya ada meteor. Asalnya nih meteoroid. Meteoroid itu adalah puing-puing yang melayang-layang di luar angkasa sana. Kemudian ketika bergesekan dengan lapisan atmosfer di bumi dan terbakar, itu menjadi meteor. Dan ketika jatuh menghantam bumi, itu menjadi meteorit namanya. Kemudian ada asteroid. Asteroidnya adalah batuan-batuan penyusun planet yang biasanya banyak ditemukan di lapisan antara Mars dan Jupiter tadi, atau disebutnya ada tadi sabuk asteroid. Gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang bumi. Nah, bumi. Kita bahas bentuk dan pergerakannya. Bentuk dari bumi, pada awalnya bumi dianggap bulat, ya, karena dibuktikan oleh seorang yang melakukan pelayaran. Dia berlayar dari titik satu, kemudian berlayar dan kembali ke titik semula. Nah, dianggap bumi itu bulat. Tapi setelah diamati dari luar angkasa, bumi itu tidak benar-benar bulat, tapi ada sedikit lonjong gitu. Atau ada yang menyebutkan bentuk bumi itu seperti jeruk purut, tidak benar-benar bulat. Ya. Kemudian untuk geraknya ada dua, ada rotasi dan ada revolusi. Rotasi ini perputaran bumi pada porosnya, ya. Jadi bumi berputar pada porosnya. Untuk waktu rotasi bumi ini sekitar 24 jam. Ya. Kemudian apa dampak yang dihasilkan dari rotasi bumi? Dampaknya itu adalah perbedaan siang dan malam. Nah, selanjutnya adalah revolusi bumi. Revolusi bumi ini adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Nah, selain bumi berputar pada porosnya, bumi juga berputar mengelilingi matahari. Nah, waktunya sendiri itu sekitar 1 tahun atau 365 hari atau 366 hari. Ya, dampaknya apa dari revolusi bumi? Dampaknya itu adalah perbedaan musim di belahan bumi. Ada musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur, musim salju, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah bulan. Bentuk dari bulan itu mirip seperti planet, ya. Ini seperti planet lain. Untuk geraknya, kalau bumi tadi 2, kalau bulan ada 3 geraknya. Ada rotasi bulan, bulan berputar pada porosnya, ada revolusi bulan, bulan berevolusi terhadap bumi dan bergerak bersama-sama dengan bumi untuk mengelilingi matahari. Untuk rotasi dan revolusi bulan waktunya sama, itu 24 jam. Dampak pergerakan bulan. Dampak pergerakan bulan itu akan muncul pasang surut air laut. Pasang jika bulan purnama, ya, laut akan pasang, dan ketika tidak akan surut. Ketika bulan sabit itu akan surut. Kemudian ada terjadi pembagian bulan, ada bulan sideris dan sinodis. Kemudian ada fase-fase bulan, ada 5 fase bulan, ya. Ada bulan baru, bulan sabit, bulan sebagian, bulan cembung, dan bulan purnama. Terakhir, kita akan bahas tentang gerhana. Pertama ada gerhana matahari. Gerhana matahari ini adalah ketika matahari ingin menyinari bumi, namun cahaya terhalangi oleh bulan, sehingga akan tertutup, sehingga akan menimbulkan bagian yang gelap, akan menjadi gelap. Ada tiga gerhana matahari total, cincin, dan sebagian. Gerhana matahari total itu bulan menutupi matahari, itu menutupi seluruhnya, seluruh bagian matahari tertutupi, ya, sehingga
kondisi ketika gerhana matahari total itu akan gelap, bumi akan gelap karena tidak ada bagian yang terang, bagian terbuka dari matahari. Selanjutnya gerhana matahari cincin tidak berbeda jauh dengan matahari total, namun pada gerhana matahari cincin ini ada sebagian dari bagian matahari yang terbuka, sehingga bentuk cincin, makanya dinamakan gerhana matahari cincin. Terakhir ada gerhana matahari sebagian, itu bulan menutupi matahari hanya sebagian saja gitu, dan sebagian lagi masih terang. Ada juga gerhana bulan. Gerhana bulan ini ketika matahari cahaya matahari ingin menuju ke bulan terhalangi oleh bumi. Sama ada 3 juga, ada gerhana bulan total, gerhana bulan cincin, dan gerhana bulan sebagian. Untuk keadaannya sama seperti gerhana matahari tadi. Ya, mungkin segitu saja tentang tata surya.